Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan anggota saya sendiri, Rahmatul Hasni Firsyah, dengan NIM 203295153 dan rekan saya. Saya Khairunisa dengan NIM 2032967. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Perkembangan Organisasi Pergerakan Kebangsaan Indonesia tahap 2, dimulai tahun 1972 sampai 1924. Yang pertama itu Partai Nasional Indonesia. Lahirnya Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa prakemerdekaan. Kemudian, pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928, terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk Kepulauan Indonesia. PNI sebagai organisasi pergerakan yang non-kooperasi telah mendapat perhatian dari pemerintahan Hindia Belanda sejak awal berdirinya. Elemen Richard Diens atau ARD sebagai organisasi intelijen politik selalu turut serta dalam rapat-rapat PNI. Pada tanggal 22 Desember 1930, keputusan hukuman bagi keempat pemimpin PNI dibacakan. Soekarno dihukum penjara 4 tahun, Gatot Mangkuprojo 2 tahun, Maskun 1 tahun 8 bulan, dan Supridinata 1 tahun 3 bulan. Dengan dipenjaranya keempat pemimpin PNI, maka pengurus besar PNI memutuskan pembubaran PNI pada tahun 1931. Pembubaran PNI sangat berpengaruh bagi pergerakan Indonesia. Sebagai organisasi non-kooperatif, dan revolusioner PNI telah tumbuh lebih besar dan lebih kuat dari PKI. Pembubaran PNI sangat mengguncang bagi kaum pergerakan nasional. Akibatnya, perjuangan pergerakan Indonesia terpecah menjadi dua haluan, politik kooperatif dan non-kooperatif. Kemudian, pada 1 Mei 1931, muncul Partai Indonesia atau Partindo sebagai penerus PNI, dengan Sartono sebagai ketuanya. Namun Partindo tidak sama halnya dengan PNI. Partai ini lebih menekankan pada swadaya, kooperasi, dan swadesi. Pembubaran PNI dan pembentukan Partindo yang berlainan haluan dengan PNI mengakibatkan kekecewaan dari Hatta dan Syahrir. Akhirnya, pada Desember 1931, Hatta dan Syahrir mendirikan pendidikan atau lebih dikenal dengan sebutan PNI baru. Organisasi ini didirikan dengan tujuan menyiapkan kader-kader nasionalis bagi pejuang Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan. Tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia, dan tujuan itu akan dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah dirusak oleh penjajah dengan kekuatan sendiri. Semua itu akan dicapai melalui berbagai usaha antara lain. Yang pertama, usaha politik. Usaha politik yaitu dengan cara memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, memajukan pengetahuan sejarah kebangsaan, mempererat kerjasama dengan bangsa-bangsa Asia, dan menumpas segala perintang kemerdekaan dan kehidupan politik. Dalam bidang politik, PNI berhasil menghimpun organisasi-organisasi pergerakan lainnya ke dalam satu wadah yang disebut Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Yang kedua tuh usaha ekonomi. Usaha ekonomi yaitu dengan memajukan perdagangan rakyat, kerajinan kecil, bank-bank, sekolah-sekolah, dan koperasi. Yang ketiga, usaha sosial.
Usaha sosial yaitu dengan memajukan pengajaran yang bersifat nasional, mengurangi pengangguran, mengangkat derajat kaum wanita, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Melihat cara PNI yang begitu tegas serta mengatakan anti kolonialisme, maka Gubernur Jenderal dalam sidang Volkskraat pada tahun 1928 memberikan peringatan kepada tokoh PNI supaya dapat menahan diri dalam ucapan-ucapan propaganda. Tetapi peringatan ini tidak dihiraukan, malah semakin menjadi-jadi. Peringatan kedua, pada 15 Juli 1929, pada waktu tersiar desas-desus bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan, pada awal tahun 1930 dijadikan pemerintahan Hindia Belanda alasan untuk mengadakan razia dan penangkapan. Dalam razia pada tanggal 24 Desember 1929, yang dituntut di muka pengadilan ialah yang pertama Soekarno, yang kedua Maksum, yang ketiga Gatot Mangkupraja, yang kedua Supriyadinata. Keempat tokoh ini dituduh sebagai pengadilan melakukan kegiatan dan mengganggu ketertiban umum. Mereka dipenjara di Sukamiskin disertai dengan larangan aktivitas organisasi PNI. Kemudian pemimpin partai berada di tangan M.R. Sartono. Karena itu terpaksa PNI dibubarkan pada akhirnya April 1931 di Jakarta. Tetapi pembubaran itu menimbulkan kegoncangan di kalangan anggota. Yang pertama, ada yang setuju PNI dibubarkan. Sebagai gantinya, mereka mendirikan Partai Indonesia atau Partindo pada tanggal 30 April 1931. Partai ini bertujuan Indonesia merdeka dan berdiri di atas nasionalisme dan self-help atau lazim disebut dengan dasar nasionalisme dan sosiodemokrasi. Ketuanya yaitu Mr. Sartono. Ada golongan yang tidak setuju PNI dibubarkan. Kemudian golongan yang merdeka mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI baru pada bulan Desember 1933 di Yogyakarta. PNI baru berdasarkan atas kebangsaan dan kerakyatan dan berhaluan dan kooperatif. Pemimpinnya yaitu Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Sekembalinya Insinyur Soekarno dari penjara Sukamiskin, pada tahun 1932, ia telah menjumpai dua partai sebagai perpecahan dari PNI lama. Usaha untuk mempersatukan kedua partai itu sulit. Akhirnya Insinyur Soekarno memasukkan Partindo. Insinyur Soekarno terus melakukan propaganda melalui pidato-pidato dan tulisan. Tulisannya dalam Pikiran Rakyat dan bukunya Mencapai Indonesia Merdeka, penuh dengan agitasi atau menghasut rakyat untuk memberontak. Insinyur Soekarno ditangkap pada tanggal 31 Juni 1933 untuk kedua kalinya. Mula-mula dibuang ke Endeh atau Flores, kemudian ke Bengkulen sampai Jepang datang. Baiklah, tema selanjutnya atau materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Khairunisa. Kepada Khairunisa dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang yang materi kedua, yaitu PNI baru. Pada tanggal 25 sampai 27 Desember 1931, menurut Soebadio Sastroastomo, diadakan pada bulan Februari 1932, sebuah konferensi diadakan di Yogyakarta untuk merampungkan penyatuan golongan-golongan merdeka, yang mana kelompok tersebut diberi nama Pendidikan Nasional Indonesia atau yang dikenal sebagai PNI baru, dengan Soekemi sebagai ketuanya. Syahril terpilih sebagai ketua cabang Jakarta dan sekretaris cabangnya adalah Johan Sahroeza. Kemudian dalam Kongres Pendidikan Nasional Indonesia bulan Juni 1932 yang berlangsung di Bandung, Syahril terpilih menjadi pimpinan umum Pendidikan Nasional Indonesia menggantikan Soekemi.
Dalam kongres itu, dirumuskan bahwa PNI baru adalah sebagai suatu partai kader politik yang merupakan partai kader. Keputusan bahwa PNI baru adalah sebagai partai kader setelah mengalami diskusi yang cukup panjang dan rumit yang pada akhirnya argumentasi Syahril yang cukup kuat untuk membawa PNI baru sebagai partai kader dapat diterima oleh sebagian besar pengurus. Dan dengan pulangnya Hatta pada awal tahun 193, pimpinan umum PNI baru diserahkan oleh Syahril kepada Hatta. Meskipun anggota PNI baru bukan terdiri dari kelas pekerja, karena sebagian besar mereka adalah berpendidikan menengah, namun mereka menginginkan suatu pendidikan politik yang berwarna sosialis yang akan membawa mereka melampaui batas-batas gaya agitasi nasionalisme yang sempit. Dengan cara ini, PNI baru di bawah kepemimpinan Hatta dan Syahril mengembangkan suatu pandangan dunia yang khas dan suatu cara yang unik dalam membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pergerakan kebangsaan. Mulai tahun 1933, dengan meningkatnya tekanan politik dari pemerintahan Belanda, PNI baru akan menempuh taktik-taktik yang membedakannya dengan PNI lama. Para pemimpin PNI baru kemudian mengembangkan pandangan bahwa aksi massa benar-benar sulit, jika bukan mustahil, dilaksanakan dalam lingkungan seperti itu, dan ketergantungan hanya kepada seorang pemimpin saja dapat mengakibatkan lumpuhnya suatu partai apabila sang pemimpin ditangkap. Oleh karena itu, PNI baru lebih bertujuan menghasilkan kader-kader pemimpin yang dapat menggantikan para pemimpin yang ditangkap. Kesadaran diri akan perjuangan melawan kapitalisme, imperialisme, fasisme melalui kegiatan intelektual masih mempunyai arti penting pada tahun 1948, ketika anggota-anggota PNI baru yang masih hidup bersama-sama dengan orang yang sependirian dan generasi yang lebih muda keluar Partai Sosial untuk mendirikan PSI. Di sini tampak jelas adanya pengaruh Marxis terhadap PNI baru, karena organisasi ini merasa yakin akan perlunya perjuangan melawan kaum borjuis pribumi sehingga membuat jatuh dari kalangan dagang Islam maupun priai pemerintahan. Dengan demikian, gerakan nasionalis yang tidak bersifat keagamaan terpecah antara model aksi massa dan model pembentukan kader. Sesungguhnya pada tahun 1930-an, kedua model tersebut sama-sama tidak mempunyai peluang untuk berhasil. Juga karena politiknya yang sangat kolot dan keras dari Gubernur Jenderal De Jong. Karena kegiatan aktivitas politik PNI baru yang dinilai mulai berbahaya bagi pemerintah kolonial Belanda. Maka pada tanggal 25 Februari 1934, jajaran teras PNI baru seperti Hatta, Syahril Bondan, Bauharnudin, Murwoto Soeka, Hamdani, Wang Sawijaja, Basri, Atmadipura, Osman, Setiarata, Kartawikanta, Tisno, Wagiman, dan Karwani ditangkap. Sekitar bulan Januari 1935, Hatta, Syahril, dan beberapa pemimpin baru PNI lainnya diasingkan ke Bovendigul. Di samping itu, pemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang ke luar Jawa. Yang selanjutnya yaitu poin C, Partindo. Partai Indonesia atau yang disingkat Partindo merupakan sebuah partai politik di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Partindo didirikan sesuai dengan keputusan Sartono saat menjadi ketua PNI lama. Sartono menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Tak berbeda dengan tujuan PNI lama yang dibubarkan Sartono,
Partindo juga bertujuan mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Setelah Insinyur Soekarno dibebaskan dari penjara tahun 1931, ia memilih Partindo sebagai alat perjuangannya. Kehadiran Insinyur Soekarno dalam Partindo membangkitkan semangat perjuangan anggota Partindo. Belanda yang merasa Partindo mulai membahayakan kedudukannya di Indonesia mengeluarkan maklumat yang membatasi ruang gerak Partindo. Tanggal 27 Juni 1933, setiap pegawai pemerintahan yang diangkat menjadi pegawai negeri tidak diperkenankan bergabung dalam Partindo atau harus melepas jabatannya. Disusul kebijakan tanggal 1 Agustus 1933 yang tidak mengizinkan aktivitas Partindo berupa rapat dimanapun tempatnya. Selama masih di wilayah Indonesia, kegiatan rapat Partindo harus dihentikan. Sebelum resmi bubar, Partindo sempat menjadi partai besar karena berhasil mendirikan 71 cabang di daerah. Selain itu, Partindo telah menguasai massa sampai hitungan 20.000 orang yang sebenarnya masih berpotensi terus membesar jika Partindo tidak dibubarkan. Diprediksikan saat pembubaran Partindo sudah memiliki 24 calon daerah yang siap menjadi peluasan cabang Partindo di eselon bawah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, sekian materi presentasi kami pada video ini. Jika ada materi yang kurang atau salah kata, kami dari kelompok 6 mohon maaf.